Kita jumpa lagi saat ini. Di pertemuan kali ini saya akan berikan gambaran tentang perhubungan sebuah konteks tema itu dalam sebuah perancangan arsitektur. Pada prinsipnya bahwa semua perancangan itu pasti mempunyai konteks, ya, kontekstual pasti. Nah, untuk membuktikan hal tersebut mungkin perlu sebuah analisis yang agak mendalam, dan mungkin bisa beberapa contoh yang bisa kita amati dan kita bisa pelajari. Dan mungkin saya akan membuat perhubungan ini dengan menayangkan beberapa video yang sudah saya buatkan, dan Anda sebenarnya bisa melihat secara terpisah di video tersebut secara detail. Namun di sini bisa saya berikan beberapa cuplikan yang mungkin bisa menjadi gambaran Anda untuk memahami bahwa sebuah perancangan arsitektur itu pasti mempunyai konteks. Dan secara singkat sebenarnya berhubungannya seperti yang Anda lihat di layar ini, di layar di belakang saya, bahwa sebuah perjalanan sebuah arsitektur itu sebenarnya didahului dengan sebuah fakta-fakta yang harus dieksplorasi. Yang saya gambarkan dengan geometri segitiga itu adalah sebaran fakta-fakta yang ada di lapangan dan sebelum kita merancang. Jadi fakta-fakta mungkin belum tentu berupa data-data lapangan yang spesifik, mungkin juga informasi-informasi, ya, kondisi, suasana dan lain-lainnya, ya, atau isu tambahan, ya, yang mungkin atau masalah-masalah tambahan yang mungkin berkembang saat itu, ya, di lapangan. Nah, sebaran fakta-fakta ini yang segitiga itu mengelompok jadi beberapa kelompok itu, sehingga nanti kita dapat menyimpulkan adanya isu besar, ya, isu dasar yang muncul dari kelompok-kelompok ini sebenarnya. Isu dasar ini penting karena isu dasar ini akan membangun sebuah konteks, ya, nanti. Isu dasar itu membangun sebuah konteks untuk menghasilkan tema ini. Konteks tema ini kemudian membuat tema ini yang bulat-bulat ini panah, ini perjalanan sebuah perancangan, ya. Jadi posisinya isu itu di sini, di merah-merah ini, kemudian akan membentuk, mengkristal menjadi sebuah tema. Tema, kalau sudah tema ini murni bahwa di sana ada sebuah ide-ide yang unik yang mungkin Anda lontarkan untuk mengatasi atau kira-kira untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di fakta-fakta yang ada di lapangan tuh. Jadi fakta-fakta tadi kumpulannya kan ada isu dasar yang harus diselesaikan. Nah, itu bisa diatasi dengan tematik yang Anda kerjakan. Jadi murni bahwa di sini sudah mulai membuat sebuah ide-ide dasar yang nanti dirupakan dalam gagasan bentuknya. Jadi secara singkat seperti itu. Jadi ini menuju disaring dengan tujuan-tujuan yang kita buat, ya. Jadi sesudah tema ini disesuaikan, disaring dengan tujuan-tujuan yang kita buat, kemudian baru nanti requirement-nya muncul, dihasilkan konsep di sini. Ini diagramatiknya seperti ini, ya, diagramatik dari konteks tema kemudian dan lain-lainnya. Nah, isu utama dari wujud konteks tema itu mungkin ada sebuah
sebuah kategorisasi di sini ya. Bisa jadi isu utama ini, isu-isu di sini tidak hanya satu yang muncul ya. Isu itu bisa berupa permasalahan-permasalahan atau sesuatu yang ditekankan atau sesuatu yang diperhatikan ya, sesuatu yang harus diperhatikan, ditekankan dan nanti mempengaruhi proses penyelesaiannya. Jadi isu itu akan membangun konteks tema yang jadi umpamanya isunya tentang pencemaran lingkungan, kok banyak lingkungannya banyak berubah karena adanya perilaku dari masyarakat. Nah, akhirnya isunya masalah pencemaran, kemudian perbaikan ekologi. Nah, ini Anda munculkan sebuah tematik green arsitektur. Nanti subtemanya ada biopilik dan lain-lainnya ya, hemat energi, bangunan sehat dan lain-lainnya itu ya. Bisa jadi seperti itu nanti, dan nanti disaring dengan tujuan-tujuannya. Dari biopilik itu tujuannya untuk apa, dan ini apa, untuk apa. Tujuan mungkin tidak satu ya, bisa lebih dari satu, dan seterusnya. Nanti setelah tujuannya selesai, nanti persyaratan fisiknya menghasilkan sebuah gagasan bentuk bersama konsep itu. Konsep-konsep itu sudah penyelesaian pragmatis ya, sudah dalam bentuk desain ya, dalam bentuk desain nyata, desain real. Jadi singkatnya seperti itu. Nanti Anda bisa mengikuti panduan detailnya itu di video berikut ini. Baik, selamat jumpa lagi dengan saya. Kita kali ini akan membahas tentang menerjemahkan sebuah tema itu ke dalam sebuah ide gagasan atau karya. Ya, posisinya di mana nanti ide gagasan itu, gagasan bentuk itu di antara karya yang sudah jadi itu posisinya pada posisi di mana ya, nanti kita bahas secara bertahap. Nah, tentunya kalau Anda mengikuti video saya sebelumnya tentang pembahasan tema jadi karya ya, mungkin nanti videonya bisa Anda lihat terlebih dahulu. Di sana saya menjelaskan tentang mekanisme bahwa ada prosedur ya, ada prosedur yang dijalankan. Mungkin saya bisa ingatkan lagi atau bisa refresh lagi tentang hal tersebut ya. Diawali dengan adanya fakta ya, adanya fakta ya, fakta di sini ya. Kemudian dari fakta ini ada isu yang muncul ya, isu dasarnya ya. Isu dasarnya itu biasanya kita cari, kita buatkan ya isu dasarnya itu. Biasanya isu-isu ini muncul dari akumulasi fakta-fakta yang kita kerjakan atau kita kumpulkan ya. Kemudian dari isu ini lahirlah karena isu ini akan membangun konteks ya, membangun konteks Anda ya, membangun konteks untuk membuat sebuah tema ya, tema rancangan ya. Anda akan membangun tema rancangan ini dengan mengandalkan isu-isu yang sudah ini. Nah, tema ini berjalan terus. Target akhirnya itu sebenarnya kan sebuah karya arsitektur ya, karya arsitektur. Ini saya tuliskan. Nah, ini sebuah karya ya, sebuah karya arsitektur.
Nah, karya ini nanti yang biasanya kita nikmati, ya, nikmati. Nah, perjalanan dari tema menuju karya ini memang cukup panjang dan cukup rumit, ya. Selain kalau di bagian ini desainer lebih banyak ya saya gariskan dengan lain supaya lebih, ya, saya kasih batas di sini. Di sebelah sini lebih banyak pada identifikasi fakta dan masalahnya, ya. Identifikasi, saya tuliskan saja identifikasi masalah dan fakta, ya, masalah dan fakta. Nah, identifikasi masalah dan fakta. Sedangkan kalau kita sini ke sini, ini adalah proses, ya, proses Anda membangun desain itu. Nah, ada apa sebenarnya yang saya kosongkan ini? Ini ada jalan panjang yang harus kita lewati. Ini saya buatkan diagramatik dulu, ya. Saya jelaskan diagramatik, nanti saya berikan contoh-contohnya pada titik tertentu itu berdasarkan diagramatik ini supaya lebih nyambung dan lebih aplikatif, ya. Lebih jelas hubungannya antara diagram dan contohnya nanti. Nah, di tema ini sebenarnya dari tema kemudian sebelum karya ini ada sebuah metode yang harus ada metode yang harus dilalui, ya. Nah, sampai ke sana, ya. Ini harus ada metode yang harus dilalui. Nah, fungsinya untuk apa, ya? Metode karena untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari sebuah karya tersebut. Nanti di sini ada requirement dan lain-lainnya. Metode ini meliputi Anda harus pertama harus menerjemahkan tema ini ke dalam sebuah gagasan bentuk, ya, gagasan bentuk. Nah, sebuah gagasan bentuk itu nanti yang akan diselesaikan berikutnya dengan konsep-konsep yang lebih kecil. Jadi ada kalau kita ini ada gagasan bentuk, ya. Nah, saya masukkan di sini. Nah, berarti ada gagasan bentuk yang harus diakomodir atau dilakukan atau dimunculkan berdasarkan apa? Berdasarkan tematik itu, ya. Ya, berdasarkan tematik. Nah, berdasarkan tema ini Anda harus memunculkan gagasan bentuk yang gagasan bentuk ini merupakan wujud dari tema tersebut. Coba ini saya pindahkan dulu, ya. Nggak bisa. Jadi saya coba saya pindahkan ke sini. Nah, pindahkan di situ. Jadi dari sini Anda harus membuat gagasan bentuk, ya. Ada gagasan bentuk. Nah, gagasan bentuk ini nanti yang diselesaikan dalam sebuah konsep
banyak konsep ya. Ini ada konsep-konsep yang harus Anda. Prinsipnya konsep itu sebenarnya kan konsep rancangan di sini maksudnya ya. Rancangan ini adalah sebuah usaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ini dari sini ke sini. Ya. Ini. Jadi Anda tidak perlu menuliskan konsep terlebih dahulu ketika Anda membahas tematik dan bentuk ini. Konsep itu tidak perlu, kalau dalam tataran ini tidak perlu diungkapkan seperti itu. Ini sebenarnya sebuah konsep. Konsep itu kan pemikiran. Ya, konsep itu kan pemikiran. Kalau pemikiran berarti ya ini sudah cukup mewakili pemikiran. Tema itu sebenarnya sebuah konsepsi pemikiran. Jadi Anda tidak perlu mengutarakan tentang konsep ya, judul di ya. Nah, saya lanjutkan di sini. Tema ini biasanya dia sifatnya, saya tuliskan warna lain saja ya. Ini biasanya sifatnya maksudnya karena dia harus bersifat bisa menyeluruh, bisa dilakukan secara menyeluruh, maka ya sifatnya harus holistik ya, bisa meliputi keseluruhan. Nah, gagasan bentuk ini dari yang abstrak ini akan menuju ke wujud. Nah, di sini wujud rancangan. Wujud rancangan itu berarti sudah jadi ya, sudah rancangan. Ini kesini itu proses ya, proses yang dibutuhkan. Jadi kalau kita sudah membuat abstraksinya, kita akan menerjemahkan kemudian menjadi sebuah bentuk. Gagasan bentuk ini berarti embrio atau ide-ide tentang bentuk dan ruang ya, bentuk dan ruang ya, bentuk dan ruang arsitektur. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, ini gagasan bentuknya di sini. Nah, gagasan bentuk ini tentunya masih sangat, karena dia embrio, jadi cikal bakal ya, mestinya sangat holistik sekali. Jadi bisa jadi karena itu hanya mensifati atau menerjemahkan dari abstraksi yang bersifat holistik itu. Holistik itu berarti menyeluruh keseluruhan ya. Jadi masih maknanya bisa lebih majemuk. Di gagasan bentuk ini dirupakan dalam sebuah atau nilai karakter yang diwujudkan dalam gagasan bentuk. Gagasan bentuk apa? Tidak perlu. Apakah harus meniru dari aliran apa? Tidak ya. Anda bebas untuk menerjemahkan ini ke sini ya, menerjemahkan ini menjadi ini. Nah, proses menerjemahkan ini yang biasanya secara umum disebut metode ya. Jenisnya ada berupa metafora ya, metafora, ada yang analogi ya, yang umum yang dilakukan ini ya, yang dilakukan. Dan ada beberapa yang lainnya seperti yang dilakukan oleh Frank Gehry itu ya. Frank Gehry memang dia punya cara sendiri, kemudian juga Eisenman dia punya cara sendiri. Nah, dari sini, dari gagasan bentuk ini ya, dari gagasan bentuk akan diterjemahkan lagi menuju sebuah konsep-konsep yang penyelesaian, karena gagasan bentuk ini belum menyelesaikan
masalah-masalah yang secara fisikal, ya biasanya masalah-masalah yang berbenturan tuh adalah masalah-masalah yang kepentingan-kepentingan yang menjadi persyaratan, ya, yang menjadi persyaratan karya tersebut, ya, umpamanya sirkulasi dan lain-lainnya. Ini muncul nanti konsep-konsepnya, ya, konsep sirkulasi. Nah, konsep sirkulasi, terus site, ya, mungkin organisasi ruang, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Nah, dari objek ini, dari gambaran ini, ya, dari gambaran yang saya berikan secara diagramatik ini, kita bisa melihat bahwa proses yang dilakukan ini sebenarnya cukup panjang, ya. Ini hanya ringkasan saja, tapi sebenarnya adalah cukup panjang sehingga sampai diwujudkan dalam sebuah karya. Contohnya, ya, sebuah abstraksinya, temanya, abstraksinya ini mungkin saya batasi dulu, ya, saya batasi dulu biar lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Nah, pada tugas kemarin kan saudara membuat abstraksi, meskipun ada yang mungkin belum sampai, ya. Sebelumnya mungkin Anda sudah membuat abstraksi. Abstraksinya itu berupa apa? Abstraksi yang saya maksud itu, ketika Anda membuat tema, umpamanya temanya adalah perbedaan, ya, perbedaan, atau bahasa Inggrisnya diversity, gitu, ya. Nah, umpamanya temanya ini. Nah, Anda menceritakan sehubungan dengan dasar isu yang ini, ya, dasar isu ini, ya, ini yang sudah Anda buat itu Anda memunculkan kreativitas tentang perbedaan. Nah, kenapa perbedaan? Karena mungkin ternyata isu yang berkembang banyak itu bahwa bangunan ini atau di lingkungan tersebut atau sejarahnya yang berhubungan dengan objek tersebut memaparkan atau menggambarkan sebanyak perbedaan yang muncul, dan terjadi banyak kepentingan yang muncul, dan perbedaan-perbedaan tersebut sampai sekarang masih bisa menjadi muncul, namun tetap bisa dirupakan dalam satu arah, satu community. Nah, dengan latar belakang tersebut, tema tersebut, ya, Anda memunculkan sebuah tema dengan perbedaan. Nah, perbedaan ini Anda menceritakan prinsipnya perbedaan itu apa sih? Ya, pada awalnya mungkin Anda bisa menarasikan untuk itu sambil membuat ilustrasi, ya, ilustrasi yang menggambarkan adanya perbedaan secara prinsip ini. Jadi secara permasalahan secara holistik itu Anda ungkap di sini. Jadi Anda berimajinasi tentang, bercerita tentang perbedaan tersebut, kenapa sampai Anda pilih
menjadi sebuah tema. Nah, setelah tema abstraksi ini muncul, ya, abstraksi sudah Anda gambarkan. Kalau Anda punya tematik sebuah peperangan, ya, tematiknya peperangan atau perang Uhud atau perang yang terjadi pada sebuah wilayah yang punya histori tersebut, ya, perang Bubutan atau yang lainnya. Anda menceritakan, ya, mengabstraksikan perang Bubutan itu seperti apa, dan jadi Anda mendalami situasi yang akan Anda metaforakan, ya, Anda akan ke dalam bentuk gagasan, ya, gagasan bentuk. Nah, gagasan bentuk itu harus mengikuti sebuah aliran, tidak ada, ya, Anda bebas, ya, bebas untuk menentukan, ya. Patokan awalnya untuk mempermudah biasanya menggunakan geometri itu, tapi geometri itu kan hanya membantu. Jadi Anda boleh membuat sebuah gagasan bentuk dari manapun, ya, tidak perlu meniru sesuatu juga tidak apa-apa. Yang penting perbedaan itu diungkapkan dalam apa. Pamannya, contohnya saya membuat perbedaan karena perbedaan ini dalam definisinya adalah antara kehadiran satu dan yang lainnya, ya, berupa sesuatu itu bisa bentuk atau lainnya, itu mempunyai karakteristik yang tidak sama. Ya, karakteristik bisa menyangkut masalah yang nampak maupun tidak. Nah, ungkapannya dari gagasan bentuk saya akan mengambil ada tiga bentuk, ya, tiga bentuk ini, tiga geometri yang akan saya terapkan, ya, untuk memetaforakan atau mengkiaskan, ya, memetafora itu mengkiaskan dari tema tersebut, ya, tema. Nah, perbedaannya saya wujudkan, yang ada 4 ini, ya, saya wujudkan dengan menyusun bentuk-bentuk ini, bentuk dasar ini, ya, geometri ini. Geometri belum tentu jadi ruang nanti, dan harus melalui pengembangan. Ini kan prinsipnya bahwa masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Saya memilih geometri karena lebih mudah. Apakah saya boleh membuat geometri yang lain, Pak, selain yang Platonic solid itu? Boleh, ya, Anda boleh membuat itu. Yang penting bahwa misi tentang tematik perbedaan itu muncul, karena prinsipnya perbedaan tadi sudah saya sebutkan. Meskipun berbeda, kita tetap bekerja dalam satu community. Jadi ya, berarti ini bekerja secara bersama-sama untuk muncul dalam sebuah karya rancangan. Nah, mulai dari sini Anda menyusun sebuah konfigurasi ini. Nah, ini dua dimensinya, ya, dua dimensinya. Nah, seperti ini, dua dimensi. Nah, kalau sudah di sini kita berlanjut, sudah ini Anda rasa fix, ya, maka Anda bisa melanjutkan ke membuat konsepsi-konsepsi yang berhubungan dengan fakta tradisional atau unsur-unsur, aspek-aspek yang sering dibahas arsitektur, tentang contohnya dari susunan ini, sistem
sirkulasinya seperti apa. Ya, sistem sirkulasinya seperti apa, umpamanya sudah membuat ini, kemudian sistem sirkulasinya seperti apa kita buat, dan seterusnya, terus sampai konsep yang lainnya. Ya, konsep itu banyak nanti akhirnya terjemahannya, ya, konsep ini banyak. Nah, konsep 2, konsep 3 dari sini nanti kalau dirangkum semuanya ini jadi karya rancangan. Nah, karya rancangan seperti itu, ya, karya rancangan. Jadi prinsipnya saya luruskan seperti itu karena masih banyak mungkin beberapa yang berpikiran bahwa ini tidak ada prosedur yang memandu untuk itu. Nah, untuk bagian ini selesai, nanti kita lanjutkan dengan untuk memberi kira-kira contoh secara real itu seperti apa. Oke?